Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berlibur musim panas ke pantai bersama teman-temannya. Sementara setelah Mas sudah berjuang keras melewati tantangan yang paling dia benci, yaitu belajar. Pada akhirnya, Mas pun berhasil lulus ujian akhir semester bersama teman-temannya, walaupun hanya dengan nilai pas-pasan. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan apa yang terjadi setelah Mas berhasil lulus dari ujian akhir semester sebelumnya. Di tempatnya berlokasi di kantor biro sihir saat ini. Di sini kita pun dapat melihat ada Mas Dot dan Len yang dipanggil ke sana karena ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada mereka. Atau lebih tepatnya setelah campur tangan dari Innocent Zero. Akhirnya telah diputuskan bahwa Dot, Len dan Mas akan lanjut ke ujian Pision Suci tahap akhir. Namun sebelum mereka dapat melanjutkan ujiannya, kepala sekolah pun kemudian mengatakan kepada mereka bahwa masing-masing dari mereka akan ditanya oleh salah satu dari Pision Suci terlebih dahulu. Jadi jika Pision itu merasa kalau mereka tidak layak, maka mereka tidak akan bisa lanjut. Waspadalah dan ikuti petunjuk dari pengujinya. Yang mana tepat setelah kepala sekolah memberikan penjelasannya, di sini kita pun dapat melihat ada makhluk Seven Beast yang bernama 008 yang akan jadi penguji Mas. Makhluk 008 ini kemudian meminta kepada Mas untuk mengikutinya dan berhati-hatilah saat melangkah. 008 mengatakan dia sudah mendengar rumor soal diri Mas yang tidak memiliki sihir. Melihat betapa sulitnya itu untuk Mas, dia pun hanya bisa membayangkan kekejaman yang Mas alami. Jadi dia juga turut bersimpati. Namun setelah 008 mendengar Mas yang menjawab bahwa itu tidak terlalu buruk baginya karena latihan otot sudah membuatnya jadi kuat. Sontak hal itu pun telah membuat 008 jadi cukup merasa kesal dengan Mas dan langsung berubah bentuk menjadi serigala sembari berkata untuk Mas, "Kau terdengar tidak terlalu terpengaruh dengan situasimu, ha? Aku merasa sikapmu itu menyebalkan." Setelah mengatakan itu, 008 pun langsung saja menyerang Mas dengan menancapkan cakaran bertubi-tubinya. Lalu sembari dirinya yang terus menghindari setiap serangan itu, Mas pun kemudian juga berkata, "Oh tidak, aku benci saat aku tidak sengaja membuat orang lain jadi sebal." Namun tanpa mempedulikan ucapan Mas tersebut, 008 tetap saja melancarkan serangannya kepada Mas tanpa henti sembari mengatakan, "Ayolah, ini tidak ada hubungannya dengan kata-katamu. Sebenarnya aku diperintahkan untuk memusnahkanmu. Apa kau tahu soal Seven Beast? Kami telah dikutuk hingga tidak bisa melukai master kami. Jadi kami mematuhi mereka dengan bayaran kekuatan yang sangat besar." Yang mana setelah 008 melancarkan serangan bertubi-tubinya kepada Mas, di sini kita pun dapat melihat Mas yang melompat ke belakang untuk menghindari pukulan terakhir dari makhluk itu. Namun di saat 008 kembali menyerang Mas sembari mengatakan bahwa Mas harus keluar dari ujian ini karena tidak bisa memakai sihir, seketika Mas pun langsung menyadari sesuatu dan dia tidak berniat untuk menghindari serangan itu lagi. Jadi tanpa mempedulikan tubuhnya yang sudah berdarah akibat terkena serangan itu, Mas pun kemudian berkata, "Aku merasa sadar kalau kau melakukan ini bukan karena kau ingin. Hal soal kutukan dan mematuhi itu agak menggangguku. Jadi jika kau adalah aku dan aku diperintahkan untuk bertarung, maka aku pasti tidak ingin melukaimu." Mendengar hal itu, sontak 008 pun jadi teringat dengan semua hal buruk yang selalu dia dengar dari setiap manusia yang menganggapnya sebagai budak. Tapi setelah ia bertemu dengan Mas hari ini, menurutnya Mas itu adalah orang yang berbeda. Karena meski Mas adalah seorang manusia, ternyata Mas ini tetap baik kepadanya. Namun tepat di saat dirinya berhenti menyerang Mas dan kembali berubah ke wujud kecilnya lagi, secara mengejutkan, tiba-tiba saja 008 malah dapat serangan sihir pasti yang langsung menghantam tubuhnya. Dan ternyata orang yang menyerangnya itu tidak lain adalah Ortemat yang kemudian bertanya kepada 008, "Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak berniat melaksanakan pekerjaanmu?" Mendengar hal itu, 008 pun mencoba meminta maaf kepada Orter yang merupakan masternya itu. Tapi karena di lain sisi Mas tidak akan membiarkan Orter berbuat semena-mena kepada 008. Sembari bersiap untuk bertarung melawan Orter, Mas pun kemudian berkata, Tidak apa-apa. Sebenarnya dirimulah yang punya urusan denganku. Benar bukan?" Melihat hal itu, sontak 008 pun langsung dibuat sangat panik dan meminta kepada Mas untuk jangan menentang Orter. Karena menurutnya, bahkan kandidat Pision Suci sekalipun bukanlah tandingan bagi Master Orter. Bahkan meskipun Mas sudah dengan entengnya berkata kepada 008 untuk santu saja, pada kenyataannya 008 masih saja tetap ngotot bahwa Mas tidak akan baik-baik saja karena dia tahu itu.
008 ceritakan kepada Mas, pada beberapa tahun yang lalu saat Majin menyerang, saat itu Majin adalah spesies yang memiliki kekuatan luar biasa. Hingga bagi seorang pejuang suci sekalipun sampai dibuat kewalahan saat menghadapinya. Hal itu disebabkan karena besarnya energi sihir yang dimiliki oleh Majin. Bahkan meskipun penyihir manusia kelas tertinggi dan pasukan keamanan biru sihir terbaik telah bersatu, pada kenyataannya mereka tetap saja dibuat kesulitan untuk mengalahkan para Majin itu. Tapi tidak bagi Master Order. Beliau dan pasukan bantuan dapat membereskan mereka semua dengan mudah. Dan yang lebih hebatnya lagi, Master Order sendirianlah yang telah mengalahkan 6 Majin. 008 meyakini bakat manusia dari lahirlah yang telah menentukan kemampuan mereka. Baik itu kecerdasan atletik maupun sihir, itu semua adalah bakat yang akan menentukan kemampuan seseorang. Dengan usaha memang bisa membuka dan mengasah bakat itu. Tapi tetap saja, pertama-tama kau haruslah diberkati dengan bakat itu terlebih dahulu. Sedangkan Master Order, sejak lahir dia sendiri sudah diberkati dengan bakat yang membuatnya bisa naik ke puncak di atas semua orang di dunia sihir ini. Namun walaupun kedengarannya kemampuan Order ini memang sangat luar biasa, di sini Mas pun masih santai menanggapinya dengan mengatakan buset saja. Hingga di saat Order melihat ekspresi Mas yang tampak menyebalkan itu, Order yang kesal kemudian berkata kepada Mas, "Aku tidak bisa menerimamu. Hanya butuh satu pengecualian saja untuk menghancurkan sistem. Kau mendapatkan dukungan dari Warbot dan yang lainnya karena kekuatan yang kau tunjukkan saat melawan Innocent Zero. Tapi kami tidak membutuhkan dirimu. Aku sendiri sudah cukup. Biar kutunjukkan padamu." Sementara Mas yang saat itu melihat Order sudah mengeluarkan sihir pastinya untuk melawannya. Di sini Mas pun juga langsung mengangkat tinjunya untuk menghadapi Order sembari berkata, "Dan aku harus mengalahkanmu kalau aku ingin diterima." Mendengar hal itu, Order pun kembali mengatakan kepada Mas bahwa dia hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk mengalahkan Mas. Namun karena Mas tidak menanggapi ucapan Order itu lagi, di saat itu juga Order pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Mas dengan tombak pasir yang telah dipadatkannya hingga jadi sangat tajam. Tapi meskipun Mas berhasil menghindari serangan itu dengan segera melompat ke belakang, pada kenyataannya serangan tombak pasir yang telah diciptakan oleh Order tadi benar-benar mengejutkan Mas karena pastinya bisa membuat lubang yang besar. Kekuatan dari sihir pasir Order terdapat di keserbaguna pasir itu sendiri. Hingga ketika Mas sedang lengah, dengan cepat Order pun kembali mengendalikan pasirnya untuk mengunci kaki Mas agar dia juga bisa melancarkan serangan tombak pasirnya dari arah depan Mas. Untungnya sebelum tombak pasir itu hampir mengenai Mas, di sini Mas pun juga segera melepaskan sepatunya untuk membebaskan kakinya dari kuncian pasir itu terlebih dahulu. Yang kemudian barulah Mas menggeserkan tubuhnya sedikit ke samping untuk menghindari serangan tombak pasir itu. Tapi karena kelenturan dari pasir Order itu jadi membuat arahnya tidak bisa diprediksi. Di saat itu juga, Order pun sekali lagi melancarkan serangannya kepada Mas dengan menggunakan pasir padat lainnya. Dalam kondisi normal mungkin serangan pasir Order ini memang telah membuatnya jadi hampir mustahil untuk dihindari. Namun karena kekuatan fisik Mas dapat membuat yang mustahil jadi mungkin. Saat itu Mas pun juga langsung menekan serat ototnya sampai jadi sangat padat. Hingga dengan cara tersebut, akhirnya Mas pun bisa merubah setiap bagian ototnya menjadi seperti perbaja yang ditekan sangat kuat dan mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang dapat menghancurkan pasir pada Order hanya dengan tangan kosong saja. Tapi berhubung kekuatan otot dasarnya adalah pengukur kekuatan, maka jika seseorang punya tarikan sisi sebesar 440 kg, tentunya kekuatan pukulan Mas kira-kira akan seberat 2 hingga 3 ton. Sampai sejauh ini Mas selalu merasa percaya diri karena ototnya memang sudah pernah melampaui kekuatan sihir. Bahkan kali ini pun juga sama, seharusnya ototnya juga akan mengalahkan sihir lagi. Namun tepat ketika Mas baru saja ingin menghabisi Order dengan tendangan mautnya, tanpa terduga, ternyata Order pun juga masih bisa menangkis tendangan Mas itu dengan perisai pasirnya, hingga membuat Mas segera mundur ke belakang. Order kemudian berkata kepada Mas, "Kau adalah keanehan. Menyingkir kamu dari masyarakat akan menentukan pihak mayoritas. Kau mungkin telah diakui oleh sekolah, tapi jangan mengharapkan hal yang sama dari dunia. Diskriminasi hanyalah salah satu jalan bagi yang terkuat untuk bertahan. Kau ada di sisi sejarah yang salah karena meminta pihak mayoritas untuk memalingkan pandangan." Mendengar hal itu Mas hanya tampak diam saja tanpa ingin meladeni Order yang banyak bacot itu. Namun karena di lain sisi Order juga masih belum puas untuk merendahkan Mas dengan kata-katanya, sembari menggunakan pasirnya untuk menyerang 008. Di sini Order pun kembali berkata kepada Mas, "Lihat secebol itu, dia dianggap sebagai budak karena dia ada untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah. Tapi saat seekor sepembis tidak bisa memenuhi tugasnya, maka dia harus dihukum karena itu sudah aturannya. Mas Bandar,
Mulai dari sekarang untuk setiap serangan yang kau hindari, si cebol itulah yang akan menderita sebagai gantinya. Ini hanyalah contoh bagaimana kata-kata dan tindakan bodohmu itu mempengaruhi orang lain. Jadi kau harus paham bahwa keberadaanmu itu hanya akan membawa kerugian. Di sini kita pun dapat melihat 008 yang tampak kesakitan karena ditahan oleh sirpasi milik Orter. Namun setelah ia mengingat kalau Mas itu sudah bersikap baik padanya, pada akhirnya 008 memutuskan untuk tetap bertahan dengan mengatakan kepada Mas bahwa dia akan baik-baik saja agar Mas bisa bertarung dengan leluasa. Namun alih-alih mendengarkan ucapan 008 tersebut, tentu saja Mas tidak akan tega membiarkan 008 harus terluka karena dirinya. Jadi di saat Orter kembali melancarkan serangan pasirnya kepada Mas, di sini Mas pun malah lebih memilih untuk tidak menghindari serangan Orter itu lagi, walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri yang terluka. Melihat hal itu 008 jadi sangat khawatir dengan keadaan Mas dan kembali minta kepadanya untuk jangan melakukan itu karena Orter bisa membunuhnya. Tapi tanpa mempedulikan ucapan 008 tersebut, saat itu Mas tetap saja bertahan dan tidak bergerak sedikit pun ketika Orter kembali menyerangnya dengan tombak pasir yang lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu sembari terus melancarkan serangannya kepada Mas tanpa henti, di dalam benaknya Orter pun kemudian berkata, "Aku sudah memahami besar kekuatannya dari kontak tadi. Jadi jika aku ingin mengalahkannya, aku hanya harus meningkatkan kecepatan dan berat pasirku. Dia hanyalah manusia, dan walau sekuat apapun dia, daging tetaplah daging." Yang mana setelah Orter melancarkan serangan bertubi-tubinya kepada Mas, di sini kita pun dapat melihat ada darah sepatu dan jubah Mas yang sudah berserakan kemana-mana akibat terkena serangan dari Orter tadi. Namun alih-alih merasa menang setelah melihat hal itu, ternyata Orter malah merasa ada yang salah dan aneh dengan situasi ini. Dia memang melihat ada sepatu dan sedikit darah di tempat Mas diserang, tapi yang membuatnya jadi ragu apakah cuma segitu saja kemampuan yang dimiliki oleh Mas. Hingga tidak berselang lama ketika Orter masih memikirkannya, pada akhirnya Orter pun jadi tahu kalau perkiraannya itu ternyata memang benar. Karena di saat itu juga, tiba-tiba saja dia pun langsung dikejutkan dengan Mas yang mengatakan jurus spesial Kawarimi no Jutsu sembari berpegangan di atas pilar bangunan itu. Orter yang mendengarnya tentu saja dia pun jadi semakin kebingungan bagaimana bisa Mas masih selamat. Padahal dia sendiri sangat yakin kalau serangannya tadi harusnya sudah mengenai Mas. Dan ternyata, tepat di saat Orter baru saja melakukan serangannya, saat itu Mas pun juga langsung memakai kecepatan instan yang hampir mustahil untuk melepas bajunya dengan kecepatan kilat. Bahkan saking cepatnya pergerakan Mas itu, jubahnya pun sampai-sampai tidak menyadari kalau dia sudah dilepaskan oleh Mas. Sehingga hal itulah yang telah menyebabkan jubahnya masih berbentuk seperti manusia ketika serangan Orter mengenainya. Sementara di saat Orter masih terkejut dan tidak percaya kalau hal itu bisa dilakukan oleh manusia, Mas pun langsung saja melompat untuk mendaratkan tendangan mautnya tepat di kepala Orter sembari berkata, "Apa kau kira aku hanya akan ikut saja dengan aturan tidak adil semacam itu?" Namun tanpa diduga oleh Mas, di saat dirinya sudah merasa yakin kalau tendangannya itu pasti bisa mengalahkan Orter, sontak dia pun malah dikejutkan dengan Orter yang ternyata sudah lebih dulu menggunakan perisai pasirnya untuk menahan tendangan Mas. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, tepat ketika Mas masih melayang di udara, dengan cepat Orter pun juga langsung menggunakan pasirnya lagi untuk menangkap kedua kaki dan tangan Mas. Hingga di saat Mas tidak bisa bergerak dikarenakan pasir itu, di saat itu juga Orter pun segera menutup serangannya dengan melancarkan tombak pasir tajam ke arah Mas untuk menusuk tubuhnya. Untungnya sesaat sebelum tombak pasir itu hampir mengenai Mas, di waktu yang tepat, tiba-tiba saja ada sebuah tangan berukuran besar yang muncul dari lantai untuk melindungi Mas dari serangan tombak pasir itu. Hingga di saat Mas melihatnya, sontak dia pun jadi merasa kebingungan. Sebenarnya apalagi yang terjadi? Padahal seharusnya dia sendiri masih bisa mengatasi serangan itu karena dia sudah bebas dari belenggu pasir Orter. Menyadari hal itu, sontak Orter pun juga dibuat terkejut. Sebenarnya sejak kapan dan bagaimana bisa Mas melepas belenggunya? Namun karena saat itu Renatus Treposan Vision Suci Abadi juga muncul di sana. Pada akhirnya pertarungan antara Mas melawan Orter pun malah harus terhenti tanpa tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka. Dengan kemunculan Repol di sini, terus saja semuanya pun langsung bisa menebak. Ternyata Repol yang sudah membantu Mas untuk menahan serangan Orter sebelumnya. Dan tujuannya datang kemari adalah untuk memberitahu kepada Mas kalau Mas sudah diberi izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu terima Giketon ujian akhir Vision Suci. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.